Pemerintah juga kan sudah memikirkan dengan baik Mhm. permasalahan ini, makanya dibentuklah Kementerian Haji Mhm. dan Umroh. Hotelnya di sana mungkin Heeh. tadinya dari travelnya paketnya hotel bintang 4 di sana, Heeh. ternyata hotelnya jadi hotel bintang 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua pendengar podcast Dream Story, apa kabar? Senang banget akhirnya kita bisa ketemu di episode perdana kita ini. Saya Bang Ramdan, host kalian. Di sini kita bakal sama-sama berbagi inspirasi, cerita, dan tentunya perjalanan menuju impian. Nah, di episode pertama ini spesial banget karena kita bakal ngobrolin topik yang lagi hangat-hangatnya nih. Yaitu belum lama ini terbentuknya Kementerian Haji dan Umroh. Ini merupakan suatu kabar besar, bukan cuma buat jamaah saja, tapi juga buat para travel agent tentunya. Dan pastinya, di sini saya tidak sendiri, sudah hadir bersama kita sosok yang sangat luar biasa, inspiratif, yaitu Managing Director dari Dream Tour and Travel, Pak Rian Darmawan. Assalamualaikum Pak Rian. Waalaikumsalam Bang Ramdan. Apa kabar Pak Rian? Sehat? Alhamdulillah sehat, semangat. Alhamdulillah. Sehat terus ya. Alhamdulillah. Kalau atasan sehat, apalagi bawahan luar biasa semangat nih Pak. Masya Allah. Baik, Pak Rian, sebelum kita beranjak ke pertanyaan nih. Tim ini sudah menyediakan hidangan spesial nih buat Pak Masya Rian. Allah. Apa tuh hidangannya tuh? Monggo silakan. Ini kita ada Dream Dates Pak Rian. Dream Dates by Dream Group. Masya Nah, Allah. Pak Rian mungkin sudah tidak asing dengan ini ya. Kopinya enak, kuenya apalagi. Masya Allah. Mantap. Kita langsung ke pertanyaan apa coba dulu? Wah, kayaknya dicoba dulu bikin penasaran nih. Iya, dingin-dinginnya sih, tapi Mantap. kita lanjutkan dulu deh. Oh gitu deh. Oke, taruh lagi. Baik. Nah, sahabat Dream, saya yakin banyak yang penasaran juga nih. Dari terbentuknya Kementerian Haji dan Umroh ini, apa sih dampak adanya kementerian baru ini? Dan buat jamaah bagaimana? Dan juga buat travel agent itu gimana? Yuk kita kupas satu persatu bersama Pak Rian. Baik, Pak Rian. Mulai pertanyaan ini, boleh ya? Boleh dong. Saya sedikit nanya-nanya, tapi mungkin agak santai nggak apa-apa ya? Baik, Pak Rian, banyak banget nih jamaah ataupun masyarakat yang mulai khawatir efek atau dari terbentuknya kementerian baru ini, yaitu Kementerian Haji dan Umroh. Banyak yang katanya nanti daftarnya malah makin ribet, atau bahkan nanti biayanya malah jadi naik. Bahkan juga dari sisi travel agent, ada juga kekhawatiran bahwa nanti travel lama tidak bisa beroperasi lagi atau tidak bisa jalan lagi. Benar nggak sih, Pak Rian? Ada kekhawatiran yang seperti itu? Ya, Alhamdulillah. Jadi memang kita harusnya apresiasi ya dengan adanya Kementerian Haji dan Umroh ini. Alhamdulillah. Yang sebelumnya memang namanya Badan Penyelenggara Haji dan Umroh. Sekarang sudah menjadi kementerian. Harapan kita memang salah satunya kan tadinya memang Haji dan Umroh ini di bawah Kementerian Agama. Kementerian Agama. Nah, kita patut bersyukur dengan adanya Kementerian Haji dan Umroh ini. Memang nanti pemerintah akan mengkhususkan. Jadi urusan umroh dan haji akan lebih diperhatikan, terutama masalah pelayanan dan lain sebagainya, supaya lebih fokus. Harapannya adalah nanti masyarakat yang ingin berangkat haji dan umroh bisa lebih mendapatkan pelayanan yang baik dan juga maksimal. Gitu. Jadi harus kita apresiasi dan kita bersyukurlah. Iya, jadi berarti dengan terbentuknya ini justru lebih memudahkan para jamaah harusnya ya, dan juga para travel agent ya, tidak menjadi suatu kekhawatiran ya Pak Rian ya? Iya tentunya, insya Allah ya, kalau misalkan itu pasti memang pemerintah juga kan sudah memikirkan dengan baik permasalahan ini, makanya dibentuklah Kementerian Haji dan Umroh ini, yang memang kita sama-sama harapkan bisa menjadi jembatan regulatornya pemerintah untuk lebih memperhatikan permasalahan umroh dan haji supaya kedepannya memang lebih baik.
Oh iya, menjadi pelayanan terbaik insya Allah lebih ya kepada jamaah juga, Betul. baik dari pemerintah untuk menyediakan semuanya dan juga dari travel agent bisa memfasilitasi para jamaah untuk menjadi tamunya Allah mungkin seperti itu Pak Rian. Betul. Baik, kalau kita bahas dari kementerian yang baru ini Pak Rian, menurut Pak Rian nih, arah kebijakan dari kementerian baru dari haji dan umroh ini apakah nanti ke depannya akan bikin ribet atau justru malah sebaliknya akan mempermudah regulasi atau mungkin proses dari pendaftaran jamaah dan keberangkatan sampai pelayanan seperti itu Pak Rian? Ya, kita berharap insya Allah mudah-mudahan dengan adanya Kementerian Haji dan Umroh ini kita optimis bahwasanya pemerintah pasti akan mempersiapkan kebijakan-kebijakan yang positif, Amin. yang lebih mengedepankan kepada satu memang dari keamanan untuk masyarakat yang ingin pergi umroh dan haji. Seperti kita ketahui sendiri juga memang dari pemerintah Saudi sendiri kan memang sudah ada visinya ke depan tuh Saudi 2030 itu nanti akan bisa lebih banyak lagi jamaah umroh dan haji yang bisa berangkat ke sana dengan dibangunnya fasilitas dan lain sebagainya yang memang salah satunya adalah untuk lebih mempermudah dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada calon tamu-tamunya Allah yang ingin berangkat umroh maupun haji gitu. Jadi kita harapkan sama-sama dengan adanya Kementerian Haji dan Umroh ini, baik itu dari sisi pelaku usaha maupun masyarakat akan mendapatkan dampak yang positif, gitu. Jadi insya Allah akan lebih aman ya Pak, dan juga dengan kementerian baru ini insya Allah lebih sinkron dengan program-program dari kepemerintahan Saudi, sehingga semua fasilitas lebih memadai gitu ya Pak ya? Betul. Dari Saudi sendiri kan memang digitalisasi ini memang sudah dipersiapkan sudah lama dengan adanya platform Nusuk sendiri yang memang sudah disiapkan oleh pemerintah Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi dan kita sendiri sudah membentuk sekarang Kementerian Haji dan Umroh, harapannya nanti bisa lebih memaksimalkan lah dalam urusan pelayanan ini sendiri. Masya Allah, Alhamdulillah. Nah, buat para sahabat Dream, kita simak bareng-bareng nih. Insya Allah jangan ragu-ragu lagi untuk mendaftarkan, karena di sana itu sudah mulai terjamin dan sudah mulai digitalisasi dan sudah mulai rapih dan akan lebih rapi tentunya dengan program rencana dari kepemerintahan baru ini ya. Nah, selanjutnya nih Pak Rian, pertanyaan selanjutnya. Kalau kita ngomongin peluang, justru dari segi travel agent ya atau pelaku usaha travel haji dan umroh ya, apa saja sih yang perlu dipersiapkan oleh agent travel nih biar tetap bisa dipercaya dan juga relevan untuk masyarakat Pak Rian? Ya, pertama tentunya adalah dengan adanya Kementerian Haji dan Umroh ini tetap memang memberikan peluang untuk baik itu dari sisi pelaku usaha maupun masyarakat. Kita ketahui sendiri kan, mungkin Bang Ramdan tahu banyak sekali memang juga kasus-kasus jamaah yang memang terlantar. Wah iya belum betul. ada visanya, lalu hotelnya di sana mungkin tadinya dari travelnya paketnya hotel bintang 4 di sana, ternyata hotelnya jadi hotel bintang 3. Terkadang juga masih kita temuin banyak calon-calon jamaah yang memang tidak bisa berangkat karena memang ada oknum itu yang dia. memang akhirannya banyak terlantar di bandara dan lain sebagainya. Nah itu dengan kita harapkan dengan adanya Kementerian Haji dan Umroh ini bisa ditata lebih baik, jadi jamaah bisa berangkat yang ingin menunaikan ibadah umroh dan juga haji bisa lebih aman. Bisa lebih aman, dan dari segi pelayanan pastinya memang travel umroh ini harus mempersiapkan dengan baik itu dari sisi pelayanan, akomodasi dan lain sebagainya, dan juga digitalisasi untuk sistem sendiri untuk mempermudah calon-calon jamaah yang ingin mau berangkat nih umroh dan haji. Iya.
justru lebih mudah ya dengan adanya digitalisasi dan juga kementerian yang baru ini, insya Allah memudahkan para calon tamu Allah untuk datang ke sana. Dan juga mungkin tadi seperti yang Pak Rian katakan, adanya oknum-oknum seperti itu, seharusnya dengan peraturan-peraturan yang saat ini justru tersingkirkan ya Pak ya. Karena memang di sini lebih meyakinkan jamaah bahwa travel sekarang nih sudah tidak ada lagi ibaratnya kesempatan untuk memberi, maksudnya seperti ruang. memberi peluang Ya. seperti halnya sampai di sana tiba-tiba tidak ada hotelnya atau tidak ada visanya. Berarti ini menambah suatu kepercayaan juga ya buat masyarakat seperti itu ya Pak ya. Ya betul. Secara proses memang jadinya memang secara proses administrasi memang ada waktu lebih yang memang pelaku usaha atau travel umroh ini habiskan dengan adanya sistem baru ini. Betul. Tapi untuk keamanan jamaah pasti akan lebih aman. Karena apa? Karena pelaku usaha travel umroh sekarang harus sudah memastikan hotelnya yang akan nanti ditempati, akomodasi mulai dari tiket pesawat, lalu visa, hotel baik di Madinah maupun Mekah harus sudah terbooking dengan Harus pasti. sudah terbooking. Betul, sebelum jamaahnya berangkat. Wah, itu dia. Pasti jadi jemaah nggak akan ada ibarat terlantar lagi ya Pak ya. Insya Allah nggak akan ada lagi. Nah, itu mungkin yang sulit untuk diterapkan oleh para pelaku usaha travel ya. Karena bukan kita hanya ngejual jasa ya Pak ya, tapi yang lebih kita jual adalah rasa aman dan nyaman untuk para jamaah sehingga fokus untuk beribadah seperti itu Pak ya. Kemudian kita lanjut ya Pak ya. Ada gak sih dampak-dampak positif dari terbentuknya kementerian yang baru ini nih? Baik buat travel agent atau untuk jamaah, calon jamaah seperti itu. Ya, insya Allah sih kita harapkan memang dengan adanya Kementerian Haji dan Umroh ini, kita dari segi pelaku usaha maupun masyarakat itu dapat mendapatkan dampak yang positif juga. Dan salah satunya adalah tadi rasa aman tadi bagi jamaah yang memang ingin berangkat, sudah tidak ada lagi kekhawatiran bahwasanya nanti tidak bisa berangkat atau hotelnya nanti berubah-ubah. Mudah-mudahan kementerian ini bisa memberikan regulasi yang memberikan rasa aman, baik itu dari sisi pelaku usaha dan juga masyarakat umum. Iya, baik. Masya Allah. Tadi kita sudah bahas pertanyaan dari segi pelaku usaha atau travelnya. Sekarang saya mau pertanyaan dari sudut pandang atau segi calon jamaah umroh. Jadi kan mungkin sahabat Dream ini sudah banyak yang mungkin siap ya. Siap untuk berangkat umroh. Terus juga siap juga mungkin bahkan haji. Tapi ada sedikit keraguan karena oknum tadi ya Pak ya. Nah, ada gak sih tips khusus supaya perjalanan para calon tamu Allah ini tidak ragu lagi untuk mendaftar sehingga mereka mendapatkan rasa aman, nyaman, dan insya Allah penuh keberkahan? Apa tuh Pak tipsnya gimana? Ya, jadi memang pertama kali memang harus pilih travelnya yang memang aman dan juga terpercaya. Satu itu paling penting. Kedua itu memang harus pastikan juga pelayanannya. Jadi pelayanan yang memang diberikan yang maksimal sesuai dengan paket yang memang ditawar-tawarkan. Oh gitu. Nah, nanti di Dream Tour ini kita punya berbagai macam pilihan. Wah, ini nih yang ditunggu-tunggu nih. Kalau boleh tahu paketnya apa aja tuh Pak yang ada di Dream Tour yang pastinya menarik tuh? Ya, kita punya di Dream Tour ini kita punya beberapa macam paket yang jelas dengan pelayanan yang tetap mengedepankan pelayanan yang maksimal, mulai dari
Alpha Series, Alpha Series, lalu ada Premium Series, ada Exclusive Series, ada Signature Series, dan yang paling tinggi adalah Ultimate Series. Ultimate Series ini yang paling cocok untuk calon jamaah yang membutuhkan kenyamanan lebih, kenyamanan ekstra. Karena apa? Karena fasilitas yang diberikan adalah salah satunya adalah maskapai yang memang direct. Maskapainya direct, Pak, langsung. Maskapainya direct, tidak transit, dan kursinya adalah business class. Wah, bisnis. Itu paket ultimate. Ultimate ya, Pak ya? Semuanya full bisnis ibaratnya. Full bisnis. Ya, tiket pulang pergi bisnis. Kereta cepat? Kereta cepat sudah termasuk bisnis class. Wah, bisnis class. Masya Allah. Hotelnya luar biasa ya? Hotelnya hotel terbaik di Madinah, Hotel Sofitel. Wah, Madinah. Deket banget itu. Hotel Mekahnya, Hotel Fairmont di Zamzam Tower. Wah, pas yang di Tower Jamnya itu, Pak? Tower Jam. Masya Allah. Itu Masya Allah kalau kita bisa menikmati. Kenikmatan itu pastinya rasa bersyukur kita, nikmat ibadah kita juga bertambah ya, Pak. Terus, Pak, ada satu lagi, mungkin titipan pertanyaan nih. Sebenarnya pertanyaan saya juga sih, Pak. Ada promo atau diskon gak sih, Pak? Mungkin juga sahabat Dream juga sudah nunggu-nunggu nih, Pak. Terkait dengan promo atau mungkin bisa gimana cara daftarnya dan lain sebagainya. Nah, kebetulan kan waktunya juga waktu yang pas, Bang Ramdan, seperti Bang Ramdan ketahui nih. Kalau bulan Oktober, bulan November, ini waktu yang sangat pas untuk beribadah umroh. Karena apa? Karena cuacanya sendiri tidak terlalu panas dan juga tidak terlalu dingin, gitu kan. Nah, di bulan Oktober November ini, Dream Tour itu punya paket yang tadi beragam dengan promo-promo menarik. Salah satunya adalah promo Shocktober. Shocktober itu baru yang pertama. Yang kedua, kita punya paket namanya paket promo double diskon. Double diskon, apa tuh, Pak? Kalau double diskon? Double diskon ini adalah potongan harga. Pertama, potongan harga sampai 3 juta rupiah. Wah, 3 juta rupiah. Masya Allah. Masih ditambah lagi. Ditambah lagi? Udah 3 juta. Ditambah lagi dengan? Ditambah lagi voucher diskon umroh lagi. Voucher diskon? Dipakai. Sekali pakai? Itu sebesar 2 juta rupiah. 2 juta rupiah. Jadi total keuntungan buat sahabat Dream akan dapatkan nanti total di 5 juta rupiah. Cara daftarnya, Pak, gimana, Pak? Nah, cara daftarnya gampang. Cara daftarnya pertama, Dream ini kita ada 3 kantor pusat ada di Jakarta. Kita punya kantor cabang di Surabaya. Surabaya ada? Ini buat warga Jawa Timur dan sekitarnya. Yang memang untuk lebih memudahkan, kita punya kantor cabang di Surabaya. Dan juga kita punya kantor cabang di Bandung. Kantor cabang di Bandung. Jadi kalau mau daftar nggak perlu jauh-jauh ke Jakarta atau jadi tinggal pilih ya antara Jakarta, Bandung, dan Surabaya gitu ya, Pak? Betul. Kalau mau lebih efisien lagi bisa langsung daftar juga melalui websitenya Dream Tour. Oh, bisa itu? Bisa. Lalu juga atau bisa hubungin hotline-nya Dream Tour. Nomor hotline-nya Dream Tour. Insya Allah akan dijawab 24 jam. Masya Allah. Buat generasi anak sekarang nih, Pak. Sekarang kan zamannya online. Ada media sosial. Bisa gak sih kita daftar lewat media sosial itu, Pak? Bisa, semua di platform media sosial, mau itu Instagram, website, dan itu pembayarannya juga akan lebih mudah. Oh gitu. Bisa langsung daftar dan melakukan pembayaran di websitenya dreamtour.co. Jadi kalau nanya-nanya nggak boleh ragu ya. Bisa aja kita nanya dulu, mau paket ini boleh gak ya? Silakan, nanya gratis. Nanya konsultasi gratis. Tapi jangan lupa diiringi doa biar Allah mudahkan. Betul sekali, Masya Allah. Alhamdulillah nggak terasa waktu terus berjalan dan Masya Allah tipsnya sederhana tapi dalam banget buat kita nih. Semoga Allah lancarkan para sahabat pendengar, sahabat Dream. Jadi bukan sekedar cuman siapin koper ya mungkin atau siapin dana untuk keberangkatan, tapi juga mungkin ada pesan tambahan, kita juga harus siapin hati kali Pak ya. Betul sekali. Karena kita sama-sama tahu umroh dan haji itu panggilan. Kita bisa saja berangkat ke sana, tapi jangan sampai hati kita tidak terpanggil. Nah, kemudian Pak Rian, terakhir nih, kan tadi pertanyaan, mungkin ada kesimpulan atau mungkin ada pesan singkat buat sahabat Dream yang ingin daftar atau ingin disampaikan lah dari Pak Rian untuk
para pendengar podcast Dream Story ini? Ya, jadi memang singkat saja bagi memang calon jamaah semua yang ingin mendaftar, manfaatkan baik-baik memang promo-promo menarik yang diberikan oleh Dream Tour. Lalu juga persiapkan, tadi Bang Ramdan sudah kasih informasi juga, persiapkan dirinya baik-baik, kesehatannya, dan insya Allah kalau memang sudah panggilan dari Allah, insya Allah dapat segera berangkat. Amin. Dan insya Allah dimudahkan semuanya, dapat difasilitasin dengan baik, dengan pelayanan yang insya Allah maksimal dari Dream Tour. Masya Allah. Jadi saya nggak sabar pengen berangkat bareng Dream Tour. Doain saya juga Pak biar bisa berangkat. Amin insya Allah. Pulang pergi ke Baitullah insya Allah. Berangkat sama saya nanti. Amin. Ya Rabb, insya Allah kita bareng-bareng ya Pak ya. Ajak saya Pak. Boleh insya Allah. Baik, alhamdulillah insight yang Pak Rian berikan hari ini benar-benar bikin kita lebih tenang, lebih optimis, dan tentu saja insya Allah lebih semangat kita mungkin yang buat nabung atau mungkin lebih mau memberangkatkan umroh orang tuanya gitu, mau mendapatkan pahala dari segi macam penjuru lah, karena tidak ada batasan juga mungkin ya untuk orang melakukan amal baik untuk mengumrohkan dirinya atau umroh untuk orang lain. Baik, terima kasih Pak Rian atas waktunya. Saya closing dulu ya. Siap. Baik. Nah, buat sahabat Dream, buruan deh segera daftarkan diri kalian ini di Dream Tour. Sahabat Dream, jangan lupa follow dan share podcast Dream Story supaya nggak ketinggalan episode berikutnya. Podcast Dream Story, cerita perjalanan yang menginspirasi. Saya Bang Ramdan pamit, sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Farian. Sama-sama.